Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Mudah-mudahan kabar Anda selalu baik-baik saja. Dan mudah-mudahan channel ini senantiasa memberikan informasi serta edukasi yang bermanfaat kepada Anda semua. Kita sudah tahu bahwa banyak literasi-literasi ataupun narasi yang mengatakan bahwa bangsa Belanda adalah bangsa yang terlama menjajah Indonesia. Ada yang mengatakan bangsa Belanda itu menjajah Indonesia sekitar 3,5 abad atau lebih tepatnya 350 tahun. Ya, tentu waktu itu waktu yang tidak sedikit karena memang butuh ratusan tahun untuk terlepas dari imperialisme bangsa Belanda. Yang konon bangsa Belanda itu merupakan bangsa yang tentunya sangat mengenal dan sangat tahu seluk-beluk orang Nusantara. Karena 350 tahun orang Belanda menduduki negeri kita tercinta ini. Tetapi selama kedudukan Belanda yang berkisar 350 tahun tersebut, ada salah satu peperangan yang paling besar yang tercatat sepanjang sejarah, tentunya dalam kurun waktu 350 tahun itu. Perang itu disebut dengan Perang Jawa. Tentu Perang Jawa ini adalah perang yang sangat besar hingga menghabiskan dana jutaan gulden. Sekitar 25 juta gulden pada waktu itu dengan kurs tahun 1800-an. Perang Jawa dikomandani oleh seorang pahlawan nasional yang bernama Pangeran Diponegoro, yang tentunya Belanda ternyata sangat kesulitan dan kewalahan menghadapi kehebatan dari Pangeran Diponegoro. Pertanyaannya adalah, kenapa pasukan Belanda yang sangat canggih, yang sangat maju itu tidak mampu untuk melawan pasukan dan Pangeran Diponegoro? Ada apa sebenarnya? Ini akan kita coba cari sejarahnya dan kita kaji sejarahnya. Ayo kita putar dulu intronya dan kita sama-sama belajar sejarah. Perang Jawa atau disebut dengan The Javanese War atau dalam bahasa Belanda disebut dengan The Java Oorlog terjadi selama 5 tahun. Tercatat bahwa Perang Jawa ini menewaskan ribuan tentara Belanda berikut dengan serdadunya. Ya, sekedar informasi bahwa Perang Jawa itu terjadi sekitar tahun 1825 hingga tahun 1830 yang dikomandani oleh Pangeran Diponegoro. Seorang pangeran yang tentunya membuat pasukan Belanda ketar-ketir, bahkan tidak mampu untuk mengalahkannya. Dan dalam sejarahnya, Pangeran Diponegoro dipaksa untuk menyerah kepada Belanda. Dan tentunya perang di Jawa ini yang disebut dengan The Javanese Oorlog dalam bahasa Belandanya itu terjadi sekitar tahun 1825, tepatnya di bulan Juni tanggal 21 hingga berakhir di bulan Februari tepatnya tanggal 9 di tahun 1830. Yang konon menurut beberapa catatan sejarah menghabiskan jutaan gulden pada waktu itu. Ada sekitar 25 juta gulden yang dikeluarkan oleh orang Belanda dan pasukannya untuk kebutuhan logistik. Karena memang tercatat Pangeran Diponegoro ini adalah sosok yang sangat ditakuti oleh Belanda, dan Pangeran Diponegoro ini membuat repot pasukan Belanda. Karena pada waktu itu Perang Jawa ini melibatkan beberapa tentara Belanda dan serdadunya. Menurut catatan juga ada ratusan ribu bahkan orang-orang yang gugur di situ. Tercatat ada sekitar 200 ribu orang Jawa yang gugur dalam kejadian Perang Jawa. Kemudian ada sekitar 8.000 tentara Belanda dan ada 7.000 tentara serdadu dari masyarakat pribumi. Jadi kalau di total berapa itu? 200.000 itu adalah korbannya orang Jawa, kemudian 8.000 adalah pasukan Belanda dan 7.000 dari tentara serdadu orang pribumi. Tentu ini adalah perang yang sangat besar dan merupakan perang terbesar dalam sejarah kedudukan atau imperialisme bangsa Belanda semenjak ada di Hindia Belanda atau Nusantara. Nah, pertanyaan terbesarnya, kenapa orang Belanda tidak mampu untuk mengalahkan Pangeran Diponegoro yang tentunya pada waktu itu secara teknologi mereka kalah. Ya, tentunya pasukan Belanda pada waktu itu menggunakan persenjataan lengkap,
menggunakan militer yang lengkap standar Eropa pada waktu itu. Lengkap dengan kavaleri, lengkap dengan infanteri, bahkan lengkap dengan pasukan-pasukan yang lain tentunya. Lengkap dengan artilerinya. Jadi infanteri, kavaleri, artileri itu lengkap digunakan oleh bangsa Belanda untuk menaklukkan Pangeran Diponegoro. Tetapi dengan cerdiknya Pangeran Diponegoro sanggup lolos dari kejaran pasukan Belanda yang walaupun dalam hal itu pasukan Belanda juga disokong oleh dana yang besar, juga disokong oleh persenjataan yang lengkap, karena pada waktu itu bangsa Belanda juga disokong dari pendanaan negeri Belanda yang sebelumnya didanai oleh VOC, kemudian VOC-nya bangkrut, akhirnya dipindah tangankan kepada pemerintah Belanda. Ya, yang dulunya juga tujuan VOC itu didirikan adalah untuk membantu bangsa Belanda, karena pada waktu itu bangsa Belanda juga tengah dijajah oleh bangsa Spanyol, sehingga VOC juga didirikan. Nah, kita kembali kepada persoalan kenapa bangsa Belanda yang secanggih itu pasukannya tidak bisa mengalahkan Pangeran Diponegoro. Ada apa sebenarnya? Apa kehebatan dari Pangeran Diponegoro sampai bangsa Belanda pada waktu itu ketar-ketir? Nah, jadi pada waktu itu bangsa Belanda ini pasukannya dibagi menjadi batalion-batalion kecil yang dipimpin oleh panglimanya yang sangat terkenal pada waktu itu bernama Panglima de Kock, ya, Panglima Marcus de Kock pada waktu itu. Nah, ternyata yang dipakai oleh Pangeran Diponegoro adalah taktik artisi. Apa yang disebut dengan taktik artisi? Taktik artisi itu adalah sebuah taktik penggerogotan, yaitu sebuah taktik peperangan di mana Pangeran Diponegoro ini memiliki strategi perang bergerilya. Jadi sebelum Jenderal Sudirman memulai peperangan bergerilya, Pangeran Diponegoro sudah melakukan ini sebelum Jenderal Sudirman. Jadi Pangeran Diponegoro itu dia bergerilya, tetapi dia juga menggunakan strategi artisi. Jadi strategi artisi itu adalah strategi penggerogotan wilayah-wilayah. Tidak peduli wilayah itu adalah milik lawan ataupun kawan, semua dikuasai oleh Pangeran Diponegoro. Apalagi pada waktu itu Pangeran Diponegoro adalah seorang tokoh masyarakat, seorang ulama besar pada waktu itu, sehingga semuanya segan. Jadi dengan strategi artisi ini atau strategi penggerogotan wilayah ini, maka Pangeran Diponegoro itu lebih leluasa dalam bergerak, lebih leluasa untuk membangun pasukan, dan lebih leluasa untuk membangun kekuatan logistik pada waktu itu. Nah, ini membuat tenaga-tenaga yang dimiliki oleh tentara Belanda, walaupun mereka sudah sangat canggih, walaupun mereka mendapat sokongan yang besar dari negeri Nederland sana, mereka juga ketimpungan. Mereka juga lama-lama akan menghabiskan dana yang begitu banyak. Kenapa? Karena selain mereka harus memenuhi kebutuhan logistiknya, mereka pasukan Belanda yang pada waktu itu dikomandani oleh Marcus de Kock, mereka harus membangun benteng-benteng lagi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meredam gerak-gerik dari Pangeran Diponegoro itu. Dan akhirnya apa yang Belanda dapatkan pada waktu itu, apakah menang? Ternyata tidak. Bangsa Belanda pada waktu itu sampai harus melakukan genjatan senjata ketika perang Padri, ya. Tentunya untuk membantu kebutuhan logistiknya, karena perang Jawa ini berlangsung selama 5 tahun, dan ini adalah peperangan yang paling besar sepanjang sejarah kedudukan bangsa Belanda di Indonesia. Lalu kemudian ternyata bangsa Belanda tidak kehabisan akal. Kemudian bangsa Belanda yang masih dipimpin oleh Marcus de Kock pada waktu itu ternyata membuat strategi juga, yaitu membuat strategi benteng Stelsel. Nah, apa yang disebut dengan benteng Stelsel? Jadi benteng Stelsel itu adalah membangun benteng-benteng di semua sudut kota. Ya, jadi baik kota yang masih belum dikuasai Belanda ataupun benteng yang sudah dikuasai Belanda, itu dibangun lagi benteng-bentengnya, dan untuk mempersempit gerak-gerik Pangeran Diponegoro itu. Karena kan Belanda ini dulu memakai politik divide et impera kan pada waktu itu, sehingga mau tidak mau ya, karena memang pada waktu itu Pangeran Diponegoro sangat cerdik, akhirnya ya Belanda mendirikan benteng Stelsel ini, dan akhirnya Pangeran Diponegoro bukan dikalahkan pada waktu itu, tetapi dipaksa untuk menyerah oleh pasukan Belanda. Nah, jadi pada waktu perang Jawa, pada waktu itu ternyata Pangeran Diponegoro ini memiliki seorang panglima juga yang usianya tercatat masih 18 tahun. Tetapi walaupun masih 18 tahun, panglima ini tentunya sangat merepotkan pasukan Belanda juga.
Nah, panglima tersebut bernama Perwira Sentot Prawirodirjo. Ya, Sentot Prawirodirjo ini adalah seorang panglima yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro ketika Perang Jawa berlangsung. Sehingga ketika pada waktu itu sudah capek ya semuanya ya, terkhusus pasukan Belandanya ini, jadi akhirnya dibuatlah sebuah perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Imogiri. Ya, Perjanjian Imogiri ini terjadi di tanggal 17 Oktober tahun 1829. Kemudian setahun berikutnya, tepatnya di 9 Februari tahun 1830, Perang Jawa berhenti dan akhirnya Perjanjian Imogiri ini membuat pasukan Belanda bisa menaklukkan yang namanya Pangeran Diponegoro dan akhirnya diasingkan ke Pulau Sulawesi Utara, tepatnya di kota Manado pada waktu itu. Apa isi dari Perjanjian Imogiri ini? Salah satunya adalah satu, Perjanjian Imogiri berisi tentang Perjanjian Imogiri ini berisi tentang Panglima Sentot itu, Panglima Sentot Prawirodirjo itu tetap boleh memeluk agama Islam, kemudian tetap untuk menjadi panglima perang pasukan Jawa dan boleh memakai sorban, kemudian pengikut-pengikutnya juga boleh memakai sorban pada waktu itu, karena pada waktu itu terjadi Islamofobia juga ya di masa-masa perang Jawa ini, karena 5 tahun ini memang sangat genting sekali keadaan di Pulau Jawa pada waktu itu. Ya, bayangkan saja 200.000 penduduk Jawa yang gugur dalam perang Jawa ini, ditambah 8.000 pasukan Belanda, ditambah lagi 7.000 pasukan serdadu dari pribumi. Ya, tentunya ini adalah korban yang tidak sedikit, bukan main-main ini. Nah, sehingga akhirnya Pangeran Diponegoro dipaksa untuk menyerah akibat dari perjanjian tersebut. Nah, jadi intinya adalah Pangeran Diponegoro ini memang tidak pernah bisa dikalahkan oleh Belanda. Ya, jadi sehebat-hebatnya pasukan Belanda, sehebat-hebatnya teknologinya, memang tidak mampu untuk melawan yang namanya kecerdikan dari Pangeran Diponegoro ini. Ya, yang namanya diabadikan menjadi salah satu nama universitas di Pulau Jawa. Ya, tentu kalau kita belajar sejarahnya ini ya, tentu Pangeran Diponegoro ini adalah seorang pahlawan yang sangat besar, yang ahli dalam strategi perang pada waktu itu. Sampai-sampai menelan jutaan dolar, 25 juta gulden maksud saya. Ya, 25 juta gulden pada waktu itu kurs di tahun 1800-an sangat besar. Ya, apalagi kalau dikurskan zaman sekarang ya, di mana gulden itu masih dipakai di Belanda sana. Jadi seperti itulah kira-kira kenapa alasan Pangeran Diponegoro ini sulit untuk ditaklukkan. Tidak pernah kalah, hanya dipaksa untuk menyerah oleh Belanda. Ya, lagi-lagi Belanda dalam hal ini menang dengan politik divide ad impranya, sehingga memaksa pahlawan kita, pahlawan besar kita menyerah kepada Belanda, yang tentunya Belanda tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Ya, kita harus bangga dalam hal ini. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat serta informasi yang bermanfaat untuk Anda semuanya. Kalau misalkan ada keterangan yang salah, silakan dikoreksi di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.